Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kunum Hera dengan NIM 22109324. Cukup mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kunum Hera dengan NIM 22109524 dari kelompok 34 akan menjelaskan mengenai responsi awal praktikum sistem kendali modul 2 yaitu mengenai kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Di mana tujuan dari percobaan modul 2 ini eh, diharapkan praktikan dapat memahami sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Perhatikan dapat memahami pengaruh feedback dari sistem kendali lingkar tertutup pada motor DC. Juga perhatikan dapat memahami pengaruh konstanta pengali yaitu KP, KI, dan KCD terhadap respons sistem pada sistem kendali lingkar tertutup. Kemudian perhatikan juga dapat mengetahui macam-macam variasi pengendali PID dan mampu menganalisa respons sistem pada sistem lingkar tertutup motor DC. Hmm. Yaitu ya, pada bagian pertama saya akan menjelaskan apa itu diagram blok sistem kendali. Diagram blok sistem kendali adalah diagram yang menunjukkan tahapan pengendalian pada suatu sistem kendali. Di mana diagram blok terdiri dari garis sinyal, subsistem, branch point, dan summing point. Eh, pada sini- pada diagram blok terdapat sinyal, yang mana sinyal berupa garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Yang kedua, ada subsystem, yang mana merupakan blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Lalu ada summing point. Summing point merupakan titik penjumlahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Kemudian ada branch point, yaitu merupakan titik percabangan antara dua sinyal atau poin. Di mana sinyal dari diagram blok akan bergerak secara bersamaan ke blok lain atau ke titik penjumlahan lainnya. Berikut adalah bentuk dari diagram blok sistem kendali, di mana RS merupakan garis sinyal atau sinyal input masukan, lalu sending point titik penjumlahan, kemudian ada GS sebagai subsistem. Secara keseluruhan ini merupakan bentuk sistem dari blok diagram sistem kendali, di mana nantinya CS akan berupa output atau keluaran dari diagram blok. Kemudian ada hubungan dan modifikasi diagram blok. Hubungan pada diagram blok itu ada dua macam, yaitu hubungan seri dan hubungan paralel. Pada hubungan seri dapat kita lihat pada diagram bloknya, yaitu ada X1S yang mana merupakan input dari diagram blok. Kemudian eh, ada subsistem G1 yang akan menghasilkan output yaitu berupa X2. Kemudian X2 ini akan menjadi input untuk sistem dari G2 yang mana akan menghasilkan output X3. Seperti pada percobaan hmm, kemudian untuk mencari nilai X3 juga dapat kita cari dengan substitusi persamaan 1 ke persamaan 2, yaitu persamaan 1 berupa X2S sama dengan X1 dikali G1, dan persamaan 2 yaitu X2 sama dengan X3 sama dengan X2 dikali G2. Berikutnya ada hubungan paralel. Hubungan paralel pada diagram blok
eh, dapat kita lihat X1 sebagai input dan masukan yang akan melewati subsistem G1, mana dan melewati subsistem G2 yang akan menghasilkan output X4. Dari diagram blok di atas terhubung ke titik penyebelahan. Maka kita dapati nilai X4 sebagai berikut. Kemudian ada modifikasi diagram blok. Pada modifikasi diagram blok yang pertama, itu ada pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Yang kedua ada pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Yang mana pada pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem, untuk nilai X1, GA sama dengan X1, yang mana A sama dengan seter G. Sedangkan untuk pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem, A sama dengan G. Yang ketiga, itu pergeseran titik penyebelahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Keempat, modifikasi dari diagram blok yaitu pergeseran titik penyebelahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Berikutnya, bagian C, sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar terbuka yaitu sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Pada sistem lingkar terbuka, keluaran sistem tidak diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi, sehingga keluaran sistem merupakan hasil perkalian antara sinyal masukan subsistem saja. Di mana dapat kita lihat untuk diagram blok dari sistem kendali lingkar terbuka sebagai berikut. Subsistem atau fungsi alihnya yaitu CS per RS, di mana RS sebagai input dan CS yaitu merupakan output. Pada pada diagram blok juga dapat kita lihat bahwa masukan pada sistem dapat kita lambangkan sebagai RS, sedangkan untuk fungsi alih atau subsistem kita lambangkan sebagai GS, dan keluaran kita lambangkan sebagai CS. Di mana fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka dapat diperoleh dari blok diagram sistem lingkar terbuka, yaitu untuk fungsi alih CS per RS. Dan keluaran sistemnya untuk memperoleh nilai CS dapat kita peroleh dari nilai fungsi alih dikali input. Yang kedua ada sistem kendali lingkar tertutup. Fungsi alih dari lingkar tertutup itu sistem kendali yang memiliki umpan balik, sehingga keluaran sistem diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi, yang mana hal ini berguna agar keluaran sistem bisa sesuai dengan sinyal referensi. Secara umum, diagram blok dari sistem kendali lingkar tertutup itu seperti ini, sehingga di mana dapat kita peroleh untuk fungsi alihnya, yaitu output dari sistem yang dapat kita peroleh yaitu CS sama dengan S kali GS, GS sama dengan RS per BS. Yang mana selanjutnya kita substitusi. Di mana nilai ES adalah untuk nilai ES itu merupakan nilai selisih antara set point dengan nilai umpan balik
Sedangkan untuk nilai BS yaitu hasil perkalian antara keluaran nilai CS dengan pengali umpan balik. Perbandingan antara sistem lingkar terbuka dengan lingkar tertutup. Pada sistem lingkar terbuka yaitu eh, kurang stabil dan teliti dalam menyusun data, tapi sedangkan pada sistem lingkar tertutup lebih stabil dan lebih teliti. Pada sistem lingkar terbuka lebih mudah untuk dibuat eh, di kelompoknya, sedangkan untuk sistem lingkar tertutup agak lebih sedikit. Pada sistem lingkar terbuka tidak ada umpan balik, sedangkan pada sistem lingkar tertutup adanya umpan balik. Oh, Selanjutnya ada pengendalian PID atau proporsional integral derivatif. Kontroler PID yaitu digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respon sistem yang akan dihasilkan. Contohnya, untuk mengurangi atau menghilangkan nilai error steady state. Yang kedua, untuk meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Eh, Pengendalian proporsional integral derivatif yang pertama yaitu adanya pengendali proporsional, yang mana jenis kontrol ini akan menghasilkan output yang sebanding dengan nilai masukan atau nilai input. Di mana untuk waktu kontinu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan T dikurang KP dikali dari sinyal error. Sedangkan dalam domain Laplace-nya juga dapat ditulis sebagai berikut, yaitu S sama dengan P. Yang mana dari persamaan domain Laplace ini dapat kita lihat bahwa pengendali proporsional menghasilkan sinyal kontrol berupa sinyal error yang dikalikan dengan konstanta proporsional KP. Sehingga pengendali proporsional ini dapat digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien. Adapun karakteristik dari pengendali proporsional ini itu sendiri yaitu yang pertama, jika nilai KP diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan rise time atau waktu naik akan semakin lama. Jika KP diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat, itu dapat mendekati steady state, dan nilai naik atau rise time akan semakin singkat. Jika KP terlalu besar, maka respon sistem akan semakin tidak stabil atau adanya overshoot atau adanya oscillasi yang terlihat jelas. Yang keempat, nilai KP dapat diatur atau ditentukan demikian rupa sehingga mengurangi steady state error tetapi tidak menghilangi steady state error itu sendiri. Yang kedua ada pengendali integral. Jenis kontrol ini akan menghasilkan output yang lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Dalam pengendali integral, nilai error diumpan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu UT sama dengan K integral dari ET. Pengendali integral ini dapat digunakan atau berfungsi untuk menghilangkan galat atau steady state error meskipun
dapat menyebabkan terjadinya overshoot atau osilasi yang dapat mengakibatkan keadaan tunak lama tercapai. Karakteristik dari pengendali integral, yaitu yang pertama, keluaran pengontrol integral akan membutuhkan jeda sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Ketika sinyal SS 0, maka output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Steady state error. Jika sinyal error steady state tidak nol, maka output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai SSS atau nilai PI, konstanta integral. 4. Jika konstanta integral yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan osilasi. Yang ketiga, ada pengendali derivatif. Jenis kontrol ini akan menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun, pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Eh, untuk diagram blok kontrol derivatif dapat kita lihat sebagai berikut, di mana pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U sesuai dengan turunan laju perubahan sinyal error E, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut, dan domain Laplace yang ditulis sebagai berikut. Karakteristik dari pengendali derivatif itu sendiri, yang pertama adanya pengendali derivatif tidak dapat menghasilkan output jika tidak ada perubahan input. Yang kedua, jika nilai error berubah terhadap waktu, maka output yang dihasilkan akan tergantung dari nilai HD, nilai konstanta, dan laju perubahan error. 3. Pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi sehingga dapat menyebabkan stabilitas sistem meningkat. Dengan meningkatkan nilai HD, maka dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Yang keempat ada pengendali proporsional integral. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial turunan dari input. Namun, pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Untuk diagram blok dari pengendali proporsional dapat dilihat sebagai berikut. Dengan adanya KP sebagai suku penguatan proporsional dan DI sebagai waktu integral, maka domain Laplace juga dapat kita tulis sebagai berikut. Yaitu US per ES sama dengan KP 1 per 1 tambah 1 per TS sama dengan KP kali 1 tambah TI per TI. Untuk karakteristik dari pengendali proporsional integral, yang pertama adanya penamaan faktor integral pada pengendali sehingga akan dapat memperbaiki respons sistem. Tidak mengembalikan error pada nilai 0, namun menjaga nilai konstanta sepanjang waktu. Responnya lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Sedangkan untuk nilai overshoot-nya akan tinggi. Kelima ada pengendali proporsional derivatif, yang mana jenis pengendali ini untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Dengan P itu suatu penguatan proporsional dan menggunakan waktu derivatif dalam domain Laplace, mana dapat ditulis sebagai berikut.
Karakteristik dari pengendali profesional di produktif itu sendiri, yang pertama adalah respons sistem yang sangat cepat, overshoot-nya rendah, kemudian dari diferensial pengendali saat nilai errornya berubah. Yang keenam ada pengendali proporsional integral derivatif, yang mana jenis pengendali ini menggabungkan pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Yang mana untuk nilai konstanta P itu suatu penguatan proporsional, yang mana untuk waktu integral dan TD yaitu time delay, yaitu merupakan waktu derivatif. Parameter tanggapan peralihan proporsional integral derivatif itu terdiri dari time constant, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai 63,2% dari nilai akhir. Ada rest time atau waktu naik, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100% atau 10% sampai 90%, 5% sampai dengan 95% dari nilai akhir. Kemudian ada settling time, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% dari sekitar nilai akhir. Kemudian ada delay time, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Kemudian ada maximum percent overshoot, nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Nilai puncak atau time peak itu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Untuk gambaran grafik dari parameter pelahiran dapat dilihat. Kemudian ada metode penalaan atau tunning, di mana terdapat ada 3 metode, yaitu metode trial dan error, metode Ziegler-Nichols, dan metode Cohen-Kohn. Sekian, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.